Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang dalam mesbah doa pagi hari ini. Kita mau menyambut Tuhan, kita mau memberi yang terbaik dari hati, pikiran, hidup kita untuk kita mau persembahkan pada Tuhan. Biarlah kita tetap setia dan terus tetap setia mencari wajah Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan kita keselamatan, kekuatan, kemenangan. Itulah yang kita boleh percayai. Mari saudara, kita mau menyenangkan hati Tuhan sebelum kita semua beraktivitas untuk melakukan tugas-tugas kita. Biarlah kita boleh hidup hati kita ini kita dasari mencari wajah Tuhan, karena hanya Tuhan yang memberikan kekuatan, pengharapan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang telah memberikan kami Tuhan istirahat dan tidur yang nyenyak, sehingga pagi hari ini bangun tidak kurang suatu apapun. Kami disegarkan baik rohani, jiwa, tubuh kami. Namun kalau ada sebagian dari anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, ya Bapa, Kau berikan Tuhan kesembuhan kalau mereka sedang mengalami Tuhan, Bapak, kelemahan, sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan Engkau yang memberikan kemenangan iman mereka, supaya iman kami dan iman orang yang sakit dapat disembuhkan. Karena kami percaya ketika wajah kami, ketika diri kami Tuhan menghadap Engkau, yang mencari wajah-Mu, menyenangkan hati-Mu, maka kami percaya kami boleh dikuatkan, kami disegarkan, dipulihkan dan disembuhkan dalam hidup, dalam tubuh, roh, jiwa, tubuh kami. Untuk itu ya Bapa, saat ini kami persembahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Kami memuji, menyembah-Mu, muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kuasa kegelapan iblis mengganggu mesbah doa pagi kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kaulah pengharapanku Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu ya Tuhan Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, satu-satunya dalam hidup kami. Kaulah pengharapanku ya Tuhan. Ku percaya hanya kepadamu. Kaulah Allah perlindunganku, Yesus, Allah perlindunganku. Amin. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, ku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Amin. Pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh segala pujian hanya bagimu Yesus Tuhan. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu
ya Allahku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Bapa. Kaulah kekuatanku, pengharapanku ya Yesus. Ku percaya hanya Engkau lah keselamatan hidup kami, sumber kekuatan kemenangan. Hanya Yesus hidup kami berkemenangan dalam hari-hari yang kami jalani. Dalam hidup ini hanya Yesus pengharapanku. Kau yang selalu Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus buat segala kasih setiamu Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mau Tuhan hidup kami Tuhan dipenuhi dengan persoalan pergumulan hidup. Kami percaya Tuhan bahwa kalau Tuhan Yesus kami sebagai anak-Mu, kami yakin kami pasti mengalami kemenangan. Kau berikan jalan keluar, kemenangan saat kami menyerahkan hidup kami padamu Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan bertambah Tuhan, semakin lebih lekat kepadamu, mengandalkanmu. Tidak mau Tuhan kami jauh daripadamu dalam kehidupan dunia yang Tuhan Bapa gelap dan Tuhan penuh dengan Tuhan Bapa Tuhan tantangan dalam hidup ini. Kami tidak mau hidup kami Bapa dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran hidup. Kami serahkan padamu Tuhan Yesus, dan kami mau mendekat kepadamu seperti Maria duduk di kakimu, ingin mendengarkan yang terbaik, kabar baik daripadamu. Dan hari ini, pagi hari ini Tuhan, bersama dengan anak-anakmu yang ada di dalam setiap rumah mereka Tuhan, kami percaya saat kami berkumpul di hadapan-Mu, kami yakin ada kekuatan yang baru, ada kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas menjamah, melawat, mengubah hidup kami. Kami yakin Tuhan, sebab kami Tuhan beriman dan percaya selalu pasti ada mujizat bagi yang percaya kepadamu Tuhan. Inilah pujian yang kami naikkan dan sembah kami padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Amin. Kami percaya padamu. Selalu ada kemenangan bagi yang percaya. Selalu ada mujizat. Amin. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan. Amin Tuhan Yesus. Selalu ada kemenangan bagi yang setiap percaya kepadamu Tuhan Yesus. Percaya kuasa-Mu tetap sama, Kau tidak pernah berubah Tuhan. Tetap sama dulu sekarang dan selamanya. Amin. Mujizat-Mu pun selalu nyata bagi yang percaya. Kuasa-Mu tetap sama, Kamu tetap sama. Inilah keyakinan iman kami Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat-Mu pun ya bagi yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Amin. Bagi yang percaya, kuasa-Mu tetap sama, kuasa-Mu tetap sama bagi kami yang percaya padamu, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kuasa Tuhan Yesus, mujizat-Mu pun selalu nyata bagi
yang percaya, bagi yang percaya padamu, bagi yang percaya, oh bagi yang percaya, bagi yang percaya. Haleluya, Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar kami semakin bertumbuh, kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah 2 pagi. Kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, temanya adalah bagaimana respon kita saat menghadapi krisis. Kita akan buka di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Ya. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara, dalam perikop ini dikisahkan bagaimana Samaria, yaitu ibu kota Israel, dikepung oleh Ben-Hadad Raja Aram, saudara, dan pasukannya, sehingga terjadi kelaparan yang dahsyat karena seluruh pasokan makanan dari luar itu diputus. Ya, saudara, bahkan dikatakan firman Tuhan, harga kepala keledai dan tahi merpati begitu mahal. Dan yang lebih menakutkan lagi, saudara, kalau kita baca di dalam ayat selanjutnya, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa terjadi kanibalisme di Israel, ya, di mana ada 2 orang perempuan datang kepada Yoram mengadukan masalah mereka, ya. Yoram itulah raja Israel, di mana mereka telah sepakat untuk memakan anaknya masing-masing, ya. Namun setelah saudara satu anak dimakan dan besokannya setelah saudara anak yang satunya hendak dimakan, maka ibu itu menyembunyikan anaknya, sehingga saudara mereka mengadukan masalahnya kepada saudara, ya, raja Israel. Ya, begitu dahsyatnya kelaparan saudara yang dihadapi oleh bangsa Israel oleh karena kepungan musuh mereka, Raja Aram Ben-Hadad serta pasukannya, sehingga mengakibatkan harga barang begitu melambung tinggi dan terjadi banyak kelaparan saudara di seluruh daerah Israel, ya, sehingga dikatakan bahkan kepala keledai dan tahi merpati pun dimakan mereka, dan itu pun harganya begitu tinggi, ya. Nah, saudara, mengapa hal ini bisa terjadi menimpa bangsa Israel? Saudara, karena bangsa Israel itu dikutuk oleh Tuhan sebab mereka telah meninggalkan dan memberontak terhadap Tuhan serta menyembah Baal, ya. Saudara, Tuhan sebenarnya sudah memperingatkan bangsa Israel jauh sebelumnya, yaitu di bawah kepemimpinan Musa. Ya, memang bangsa itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala, ya. Dikatakan bahwa jika mereka tetap tidak taat dan memberontak terhadap Tuhan, maka segala kutuk ini akan menimpa mereka. Berbagai kutuk disebutkan di dalam Ulangan pasal yang ke-28, termasuk yang paling parah adalah dikatakan bahwa mereka akan memakan anaknya sendiri dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan oleh musuh mereka, ya.
Nah saudara, dari kisah ini kita akan mempelajari respons dari 3 tokoh saat mereka menghadapi krisis yang begitu besar. Yang pertama adalah respon Raja Israel, ya, yaitu menyalahkan orang lain, yaitu Nabi Elisa, bahkan ia menyalahkan Tuhan, ya. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 31 mengatakan, lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini, ya. Di ayat 33 juga mengatakan demikian. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, yaitu kepada Nabi Elisa, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Ya, saudara, Raja Israel yaitu Raja Yoram, dia bukannya mengoreksi diri dan bertobat, malah ia menyalahkan Nabi Elisa dan bahkan Tuhan sebagai penyebab dari kesusahan yang dialami oleh dirinya dan bangsanya, ya saudara. Padahal dirinya dan bangsanya telah berdosa terhadap Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan musuh mereka itu bangsa Aram untuk menghukum mereka, ya. Nah saudara, respon Raja Israel dapat mewakili sebagian kita daripada anak-anak Tuhan. Saat kita menghadapi krisis atau masalah yang begitu besar, maka saudara, respon kita menyalahkan orang lain dan bahkan kita menyalahkan Tuhan. Bukannya kita mengoreksi diri, kemudian kita bertobat, menyesali diri. Saudara, kita boleh mengoreksi, ya saudara, bagaimana keberadaan diri kita, apakah penyebab penderitaan yang kita alami diakibatkan karena dosa, ya. Nah, kalau karena dosa maka kita harus bertobat dan kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihannya agar hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, ya. Nah, saudara, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan seperti respon Raja Israel yaitu Raja Yoram yang menyalahkan orang lain, bahkan ia menyalahkan Tuhan. Respon yang kedua adalah respon perwira ajudan raja, yaitu tidak percaya pada firman Tuhan, ya. Pada saat kelaparan yang dahsyat yang mengakibatkan harga bahan-bahan pokok makanan begitu melambung tinggi, maka datanglah firman Tuhan kepada Nabi Elisa, dan Nabi Elisa berkata kepada Raja Yoram yaitu Raja Israel bahwa besok keadaan ini akan dipulihkan Tuhan. Bahkan harga yang melambung tinggi menjadi sangat rendah, ya. Di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1-2 saya akan bacakan kembali. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara, Nabi Elisa mengatakan bahwa besok krisis itu akan, saudara, ya, yang dihadapi bangsa Israel itu akan Tuhan pulihkan, ya. Maka jawaban daripada perwira yang menjadi ajudan raja, ia tidak percaya akan firman Tuhan. Ia mengatakan sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi, ya saudara. Maka Nabi Elisa pun berkata bahwa ia tidak akan mengalami dan menikmati pemulihan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan akan kerjakan kepada bangsa Israel, ya. Saudara, hal ini menjadi pelajaran buat kita. Akibat kita tidak mempercayai firman Tuhan, maka kita tidak akan mengalami dan menikmati mukjizat Tuhan dalam hidup kita, seperti ajudan daripada Raja Israel itu ketika Tuhan, saudara, memakai 4 orang kusta, ya, untuk memulihkan bangsa Israel, ya saudara. Itu begitu mudah Tuhan memulihkan keadaan bangsa itu, ya. 4 orang kusta, saudara, yang berada di luar, ya, gerbang Israel karena mereka tidak boleh masuk, ya, karena dianggap najis.
Mereka juga mengalami kelaparan dan mereka berkata satu dengan yang lain, kalau kita masuk ke kota Israel maka kita juga mengalami kelaparan, kita akan mati. Kalau kita berada di tempat ini pun kita akan mati. Maka mereka berunding, mereka akan mendatangi saudara bangsa Aram yang mengepung bangsa Israel. Ya. Nah, dalam perjalanan mereka maka Tuhan saudara membuat saudara satu bunyi atau saudara ya bunyi-bunyian yang keras ya, yang seakan-akan bunyi derapan kuda dan pasukan yang besar, saudara, begitu hiruk pikuk sehingga tentara-tentara Aram yang mendengar itu mereka terkejut. Mereka menyangka bahwa Raja Israel telah mengupah raja-raja di sekitar mereka untuk menyerang bangsa Aram, sehingga tentara-tentara itu mereka lari meninggalkan barang-barang mereka karena ketakutan. Ya, saudara, ketika keempat orang kusta itu tiba di perkemahan tentara Aram, maka tidak seorang pun tentara di sana dan mereka menjarah barang-barang yang di sana, bahkan terdapat begitu banyak makanan di sana. Dan pada saat mereka menjarah, saudara, mereka berkata seorang pada yang lain, apa yang kita lakukan ini tidak baik. Baiklah kita melaporkannya kepada bangsa kita, sehingga bangsa kita pun akan mengalami pemulihan dan tidak mengalami kelaparan seperti yang terjadi pada waktu itu. Ya, maka saudara, 4 orang kusta itu datang dan melaporkan hal itu. Dan saudara, apa yang terjadi? Raja Israel mengutus utusannya untuk melihat keadaan perkemahan bangsa Aram, tentara Aram, dan benar bahwa saudara di situ begitu banyak makanan, ya, barang-barang yang ditinggalkan oleh tentara Aram tersebut oleh karena mereka ketakutan. Dan akhirnya seluruh rakyat Israel, ya saudara, mereka datang menghampiri perkemahan saudara tentara Aram, sehingga mereka mendapatkan begitu banyak barang dan juga makanan di sana. Sehingga saudara, nubuatan firman Tuhan yang diucapkan Nabi Elisa itu terjadi, bahwa harga-harga barang saudara, bahkan tepung, ya, gandum, jelai, saudara ya, yang tadinya begitu melambung tinggi begitu murah harganya, ya saudara. Dan firman Tuhan digenapi, dan bahkan ajudan Raja Israel mereka, ia tidak menikmati saudara apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ya, ia mati terinjak-injak di pintu gerbang oleh karena begitu banyak rakyat yang keluar dari kota benteng mereka untuk menjarah ataupun mereka boleh mengambil barang-barang dan makanan saudara di perkemahan tentara Aram yang ditinggalkan itu, ya. Nah, saudara, dari situ kita akan mempelajari bagaimana respon kita, saudara ya, saat kita menghadapi kesulitan hidup. Mungkin kita seperti ajudan Raja Israel ini. Respon kita adalah tidak percaya akan firman Tuhan, bahwa Tuhan bisa memulihkan keadaan kita. Dan kalau kita tidak percaya, maka kita tidak menikmati, tidak mengalami mukjizat Tuhan seperti ajudan ini. Bahkan firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami kebinasaan yang kekal, ya. Nah, saudara, hal yang ketiga adalah respon daripada Nabi Elisa, yaitu tenang dan percaya, ya. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 32 mengatakan, adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk-duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulinya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah apabila suruhan itu datang, segera tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Ya, saudara, Nabi Elisa tahu bahwa Raja Israel mengutus orang untuk membunuh dia. Dan
Nabi Elisa menyuruh tua-tua bangsa Israel untuk menahan orang suruhan raja sampai raja itu datang. Ya, menghampiri dirinya karena dia tahu bahwa raja itu tidak akan membunuh dirinya, dan justru ya raja Israel dia mengeluh keadaan yang dialaminya. Ya saudara, karena saudara Tuhan tidak menolong bangsa itu. Ya, nah saudara, respon yang terbaik saat kita menghadapi krisis, biarlah kita bersikap tenang dan percaya kepada Tuhan. Ya, kalau ada dosa, kita boleh bertobat di hadapan Tuhan, ya, agar hidup saudara dan saya dapat dipulihkan. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan, tetapi kamu enggan. Ya saudara, seringkali saudara, ya keengganan kita untuk bertobat sudah membuat hidup kita tidak dipulihkan. Keengganan kita untuk mempercayai firman Tuhan membuat hidup kita tidak dipulihkan. Ya, oleh karena itu, kalau saudara dan saya ingin hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, baiklah kita merendahkan diri, bertobat, dan kita boleh bersikap tenang dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar kami boleh memiliki iman seperti Nabi Elisa yang bersikap tenang walaupun di tengah badai sekalipun kesulitan yang besar, karena ia percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang maha besar yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Dalam sekejap mata Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Kalau Engkau mau, maka Engkau dapat memulihkan hidup kami. Kalau di antara kami ada yang mengalami beban berat, krisis yang kami hadapi, biarlah kami tetap tenang, percaya, merendahkan diri dan bertobat di hadapan-Mu Tuhan, agar hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Cenderung kami menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Cenderung kami tidak percaya akan Tuhan. Karena itu ampuni kami ya Tuhan. Ini yang membuat kehidupan kami semakin terpuruk. Tidak ada pemulihan dalam hidup kami. Lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah hidup kami boleh dipulihkan ya Tuhan. Dengan kami boleh merendahkan diri, bertobat di hadapan Tuhan. Bersikap tenang dan percaya, menanti akan pertolongan Tuhan. Karena kami percaya Engkau pasti memulihkan hidup kami menurut waktu dan rencana-Mu dalam hidup kami. Biar kami tetap bertekun di dalam iman. Dan kami percaya setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, dia akan mengalami kuasa dan mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa mengalami pergumulan dalam masa keluarga. Tuhan yang pulihkan keluarga kami, biar kami saling mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Demikian juga bangsa kami Tuhan pulihkan, sehingga bangsa kami dapat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi global yang begitu melanda dunia. Curahkan roh pertobatan sehingga bangsa-bangsa mereka boleh kembali kepadamu, bertobat, mencari wajah-Mu ya Tuhan, dan berbalik dari jalan mereka yang jahat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, kami akan terima berkat-Mu ya Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui mesbah doa pagi, share pada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom.